nggak bisa 2 sendok aja udah muntah. Kalau kata dokter Peternya 50. Tapi kalian udah ngeliat belum sih perubahan di wajah aku juga mungkin kan udah kelihatan ya, udah kayak leher udah ada. Kemarin kan leher nggak ada gitu kan. Menjadi langsing adalah dambaan, apalagi bagi mereka yang memiliki masalah dengan berat badan. Tapi butuh perjuangan dan usaha keras yang terus-menerus untuk menurunkan bobot tubuh. Maka pemirsa Silat RCTI, inilah deretan ekspresi kebahagiaan artis dan publik figur pasca turun berat badan. Deretan pertama ekspresi kebahagiaan artis dan publik figur pasca turun berat badan ditunjukkan oleh Cindy Samuel. Dikenal memiliki obesitas morbid, Cindy pernah sangat tersiksa dalam mengurus berat badannya. Tapi setelah memutuskan operasi bariatrik, semua langsung seolah teratasi. Kini bobotnya turun drastis dari 144 kg menjadi 103 atau turun 41 kilo. Jadilah hanya dalam 3 pekan berat badannya terjun bebas tanpa melakukan treatment apapun. Ia juga hanya sesekali berolahraga. Jadilah ekspresi bahagia langsung ditunjukkan Cindy Samuel. Apalagi sang suami kini juga bisa memeluknya dengan sangat hangat. Apa semuanya berjalan lancar. Mohon doanya ya semuanya agar pasti lancar. Amin. Karena gimana juga di operasi cukup baik. Bisa berkonsentrasi sepenuhnya. Ya, tolong didoakan. Gimana bocil juga? Terbaik. Laki-laki apa perempuan? Dari 144 ke 103 itu 2 atau 3 minggu lalu. Jadi aku operasi bariatrik, di mana aku bariatrik kayak jenisnya yang tadi memotong lambung dan usus gitu. Jadi usus aku tuh sekarang kalau kata dokter Peter udah kayak sedotan boba. Dia nggak bisa 2 sendok aja udah muntah. Kalau kata dokter Peternya 50. Tapi kalian udah ngeliat belum sih perubahan di wajah aku juga mungkin kan udah kelihatan ya, udah kayak leher udah ada. Kemarin kan leher nggak ada gitu kan. Agak memeluknya agak begini. Tapi kalau sekarang bisa sampai full. Target aku ya 50 kilo gitu. Cuman kata dedinya, 65 bunda. tuh kan. Ngapain kecil-kecil banget? Ini debat. Kan biar kayak ABG lagi, Det. Ya debat wajar nggak sih? Artinya ini kan bekerja pendapat. Udah 65 cukup. Keputusan untuk operasi potong lambung memang menjadi solusi terakhir bagi Cindy. Ia bahkan membutuhkan waktu hingga 2 bulan untuk meyakinkan suaminya agar diizinkan melakukan bariatrik.
Waktu sepanjang itu diperlukan karena semula tidak yakin dengan tindakan operasi, sehingga dibutuhkan berbagai referensi untuk mengambil keputusan. Dedi yang ngeri. Ya, iya dong. Jadi sebagai suami, ya awalnya nggak paham dengar dari orang itu cuman hanya sepintas bahwa potong usus gitu loh. Ternyata memang kalau kita research kembali itu memang program dari kesehatan yang dapat mengubah lifestyle kita. Wah, 2 bulan Aku merayunya. baca jurnal-jurnal bariatrik dan terbukti sesudah bariatrik vertigo aku hilang, yang biasanya bangun tidur langsung sakit pala kan, sekarang udah enggak. 2 bulan, Bunda itu merayu Dedi itu 2 bulan untuk bisa operasi bariatrik gitu. Dan ternyata ketika Dedi research, Dedi itu kayak saya tuh kayak melihat H-2 arti bariatrik sesungguhnya gitu loh. Ternyata program Kewajiban buat aku. Ya. Oh, karena aku kan obesitas morbid yang emang kayak mau sampai kapan makan obat. Pemirsa Silat RCTI, selanjutnya di posisi kedua deretan ekspresi kebahagiaan artis dan publik figur pasca turun berat badan ditempati oleh Dewi Huges. Pernah dikenal sebagai presenter dengan berat badan 150 kg, kini penampilan Huges sama sekali berbeda, langsing dan bikin pangling, sebab berat badannya hanya tinggal 59 kilo. Ia mengaku tak melakukan apapun selain menjalani diet kenyang. Gak olahraga, gak makan obat-obat atau suplemen, tanpa obat, tanpa suplemen, dan tanpa apa lagi ya? Oh, diet ketat. Bahkan nama diet saya diet kenyang. Kenapa bisa enak makan kenyang? Karena di hipnoterapi. Buat kita yang mau diet, kalau mau istiqomah, harus bisa menundukkan pandangan. Jadi saya langsung oke, saya berubah. Itu hipnotis ternyata, iya kan? Tanpa saya sadar, saya sudah menghipnotis diri saya sendiri untuk memasukkan informasi-informasi dan referensi. Jadi kalau melihat makanan, saya lihat apakah makanan ini ada manfaatnya ke hati saya, apa nanti efeknya ke hati saya, apa efeknya ke pikiran saya, baru tuh apa efeknya ke badan saya gitu. Awalnya saya diet ini bukan mau langsing. Nggak kepikir kalau berat badan dulu 150 kilo mau langsing, nggak kepikir. Yang kepikir sama saya sakit keras, tidak bisa bangun, tergantung sama obat penghilang rasa sakit atau painkiller, itu nggak enak banget. Jadi nggak kebayang mau langsing. Dan ternyata dengan saya mengubah niat itu, malah dapat bonus langsing. Berbeda ketika suatu hari di pertengahan jalan dong, oh udah kurus nih, mulai nurunin lagi. Makin ngotot mau nurunin berat badan, makin sulit untuk turun berat badan. Karena salah niat. Kini Dewi Huges tidak menyantap makanan yang dimasak. Dengan metode hipnoterapi, semua kebiasaan makan berubah. Ia pun lebih mengutamakan sayuran. Salad sayur yang dressingnya terbuat dari buah salak menjadi kesukaannya. Secara khusus, Huges berbagi cara membuat salad sayur yang menyehatkan. Dan juga saya mau bikinkan salad dengan dressingnya salak Bali. Enak banget, yang mudah didapat, jadi nggak harus ngikutin saya. Seperti misalnya baby romaine atau sayur yang ini kan sulit sekali dicari kalau di kota, harus ke supermarket. Tapi kalau di tempat saya, sayur-sayuran seperti ini adanya di pasar gitu, jadi saya mudah mendapatkan sayur. Coba dengerin suaranya, masih begitu. Jadi gampang banget. Saya membuatkan dulu dressingnya buat teman-teman, karena kemarin teman-teman tanya soal apa Mbak kalau bikin salad, dressingnya apa? Saya pakai salak Bali kali ini. Nah, bahan utamanya salak Bali yang gula pasir, kemudian saya kasih cabai gede. Yang suka pedas boleh pakai cabai kecil. Saya kasih cincangan serai yang sudah dikeprak kemudian dicincang, biasa lemon, kemudian habatus sauda. Ini pengganti merica, pengganti herb yang rasanya jadi pengganti rempah-rempah yang bikin makanan tuh jadi enak banget ya. Habatus sauda dan manfaatnya Masya Allah. Kemudian ada olive oil atau minyak zaitun dan madu ya. Keplak sekadar hancur ya. Apa hubungannya? Nggak bisa tidur sama makan salak.
teman-teman ya. Ini sekarang kita ambil. Takut nggak bisa tidur, jadi saya pergi dulu makan. Masya Allah, keluar rumah loh, makan ayam penyet tuh malam-malam tuh pakai gudeg, Masya Allah. Jadi apa coba? Terus kenyang-kenyang pulang, terus tidur. Mengerikan. Iya, ngeri deh. Akhirnya iyalah berat badannya jadi naik, ya kan? Pakai hipnoterapi yang saya kasih tahu. Nanti kerjakan sendiri hipnoterapinya. Ini sudah jadi. Dressingnya tinggal taruh di atasnya. Jadi apa hubungannya antara makanan sehat ini dengan tidur? Coba dulu deh makan deh ya makanan ini, nanti tidurnya jadi enak. Kalau kita obesitas, badan nggak kuat menyanggah. Jadi dampaknya kemana-mana, lutut sakit, pinggang sakit, punggung sakit, kepala sakit, semua itu sakit gitu. Saya mulai hidup sehat dan sambil cari formulanya dan nggak sengaja, ya tanpa saya sadari, saya tuh bisa jalan. Sampailah akhirnya setelah 8 bulan turun 48 kilo. Terus sampai 1,5 tahun, nggak sampai 1,5 tahun. Mungkin 1 tahun, 2 bulan, 3 bulan gitu udah turun 75 kilo. Buruk dan tidak kan relatif ya. Tapi ketika kita sakit, sakitnya yang buruk, ya kan? Dan pola hidup itu buruk gitu buat saya, membiarkan pembenaran-pembenaran terhadap apa yang saya lakukan itu adalah hal benar gitu kan. Cukup dengan happy aja maka hidup ini baik gitu. Ternyata ya memang happy menolong saya selama ini. Di satu titik happy-nya udah mentok nih. Dia badan akhirnya bereaksi gitu. Karena happy-nya kan nakal ya, makan ini, wah saya kalau makan cake, my goodness. Berikutnya, Melly Goeslaw menjadi penutup deretan ekspresi kebahagiaan artis dan publik figur pasca turun berat badan. Pencipta banyak lagu hits itu menjalani operasi bariatrik sehingga kini tubuhnya menjadi sangat langsing. Tidak hanya itu, sekarang ia juga bisa bebas kulineran. Lihat saja saat malam mingguan di Bandung bersama sang suami, Melly belusukan mencari bubur PR yang legendaris. Itulah makanan kesukaan yang sudah menjadi langganan sejak lampau. Tidak hanya bebas kulineran, Melly juga lebih mudah mencari baju, sehingga belanja baju di Pasar Kosambi pun tak masalah. Kita mau cari bubur PR. Bubur PR tuh dulu mah depan sini, depan Hotel Savoy Homan. Tapi sekarang katanya di jalan kecil. Tapi harus sampai dapat ketemu bubur PR, bubur PR, bubur PR. Iya kan Mil? Pikiran rakyat. Masih sama rasanya kayak dulu. Gak apa-apa, lucu. Lagi in sekarang. Bahan kanvasnya. Alhamdulillah sekarang saya nggak diet lagi, saya boleh makan apapun, mau yang ada gulanya banyak, mau yang pedas, mau yang asem, mau yang apa, bebas. Tapi cepet kenyang, kalau misalnya dulu 2 piring, sekarang 2 sendok cukup. Kenapa 2 sendok cukup? Ya karena penampungannya kecil, lambungnya tuh kecil, jadi cepet kenyang. Tapi cepet lapar, jadi nanti setelah 3 jam lapar lagi ya isi lagi. Nah, alhamdulillah setelah sekarang kurus, turun 35 kilo, saya lebih percaya diri gitu ya. Pakai baju juga lebih enak. Ya, operasi bariatrik itu sendiri biasanya dibagi 2. Jadi ada yang membuat supaya asupan makannya berkurang atau dibuat penyerapan makanannya menjadi terganggu. Jadi prosedur yang mengurangi makanan itu kita dianggap seperti restriktif, dan satu lagi yang membuat penyerapannya terganggu yaitu malabsorpsi. Secara kedokteran memang ada indikasi
terutama pada pasien-pasien yang mengalami berat badan yang cukup tinggi, yang masuk dalam kategori morbid obesity. Dan itu biasanya berat badan dibanding dengan tinggi badan dibanding berat badan itu lebih dari 35. Dan pada pasien-pasien seperti ini biasanya kita anjurkan untuk lakukan operasi bariatrik.